Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang banyak, salah satunya yang kita rasakan saat ini dan sekarang sedang Allah berikan, yaitu nikmat iman, nikmat aman, bahkan keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita, yaitu berupa kelimpahan hujan yang sudah lama kita nantikan. Ya, semoga Allah SWT memberikan hujan kepada kita ini berupa hujan yang diberkahi, hujan yang membawa rahmat, keberkahan, bermanfaat untuk makhluk-makhluknya dan bagi kita, sehingga kita nisbahkan hujan ya yang turun ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan keberkahan ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin telah kita jelaskan terkait ya tentang jimat ataupun perkara-perkara yang terkait dengan jimat yang telah kita jelaskan, yang intinya dengan kita mempelajari agama, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan diberikan keamanan. Tidak perlu kita memakai sarana tertentu yang syariat kita tidak menjelaskannya, karena Allah sendiri telah menegaskan alladzina amanu wa lam yalbisu iman bidzulmin ulaika lahumul amnu muhtadun. Dan orang-orang yang tidak mencampurkan antara tauhidnya, imannya dengan kezaliman, kesyirikan, maka Allah akan berikan keamanan dan mereka juga akan mendapatkan petunjuk. Maka keamanan ini meliputi diantaranya juga keamanan badan kita, aman dari gangguan, aman dari penyakit maupun yang lain dengan izin Allah. Apa di situ syaratnya? Tidak mencampur adukan antara imannya dan kezaliman. Dan bentuk kezaliman banyak sekali, dan kezaliman yang paling zalim yaitu menyekutukan Allah, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.
Tauhid, iman ini adalah ajaran wahyu dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membutuhkan bukti berupa penjelasan dalil keterangan, sehingga barang siapa yang menjaga sunnah-sunnahnya dengan izin Allah akan diselamatkan dari berbagai macam fitnah, termasuk diberikan keamanan. Jadi keamanan itu semakin sempurna, diberikan keamanan ketika iman tauhid juga kita jaga, semakin murni di dalam kita menjaga iman maupun itibak kita di dalam menjalankan sunnah, insya Allah dengan izin Allah akan diberikan keamanan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan tabaruk atau mencari berkah atau ngalap berkah istilahnya. At-tabaruku, tabaruk, makna tabaruk, arti tabaruk lughatan secara bahasa artinya kasratu syai'i wa thubutuhu. Kasratu syai'i wa thubutuhu. Kasroh itu banyak, syai' itu sesuatu, thubut itu artinya tetap. Hu itu kembali ke sesuatu. Artinya apa? Kasratu syai'i, banyaknya sesuatu, wa thubutuhu, dan sesuatu itu tetap. Banyaknya sesuatu dan tetapnya sesuatu. Artinya sesuatu itu tetap dan malah semakin banyak. Sehingga istilah barokah itu sesuatu itu tetap dan banyak. Sehingga barokah itu berasal dari kata al-birkah. Ya, al-birkah. Birkah itu kolam. Ngertos kolam nggih? Kolam itu isinya apa? Ya iwak karo banyu. Dan kolam itu mesti airnya sedikit atau banyak? Kolam ya mesti banyak. Kita nggawe kolam sengaja mendatangkan air dengan jumlah yang banyak dan kita jaga supaya kolam tersebut airnya tetap. Nek sat udah kolam jugangan. Iya. Makanya dikatakan birkah karena apa? Airnya itu mengumpul. Ya, mengumpul itu sesuatunya tetap itu airnya dan malah banyak terus karena ada sumbernya. Itulah, nggih, secara bahasa artinya banyak sesuatu dan tetapnya. Jadi secara bahasa berkah itu ya, tabaruk secara bahasa artinya banyaknya sesuatu dan tetapnya sesuatu. Dan secara bahasa memang barokah itu kembali kepada dua makna. Ini kembali kepada dua makna, yaitu thubut wa ziyadah, tetap dan bertambah, itu barokah. Tetap dan bertambah. Jadi dikatakan secara bahasa bahwasanya makna barokah keberkahan itu artinya langgeng. Moga-moga semoga keluarga kita barokah. Maksudnya apa barokah? Langgeng. Serta diberikan tambahan demi tambahan dari kebaikan.
doakan. Kan begitu. Semoga barokah, barokah, barokah. Kadang yang ada yang minta-minta itu berkah, Mbak. Semoga berkah. Itu. Ini. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah di sini secara syar'i tolabul barokati wa roja'uha wa'tiqaduha. Tolabul barokah. Jadi tolab artinya mencari berkah. Roja'uha berharap. Kemudian yang berikutnya i'tiqaduha, meyakini adanya keberkahan. Jadi tabaruk secara syar'i itu kita golek mencari berkah, berharap keberkahan dan meyakini yang kita cari itu mengandung keberkahan. Itu secara istilah. Jadi istilah ngalap berkah yaitu kita mencari berkah, golek berkah, ngarep-arep berkah dan meyakini adanya keberkahan. Kemudian terkait meyakini adanya keberkahan, kita semuanya, ya ibu bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya keberkahan, kebaikan itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 26, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Biyadikal khair, di tangan engkau ya Allah al khair, segala kebaikan, keberkahan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maka maksudnya biyadikal khair, bahwasanya segala kebaikan itu hanya di tangan Allah. Dijelaskan para ulama tafsir seperti Imam Tobari menjelaskan bahwasanya kullu dzalika biyadika wa ilaik, bahwa semua kebaikan itu di tanganmu ya Allah, dan semua kebaikan kembali kepadamu. La yaqdiru ala dzalika ahadun, tak seorang pun yang berkuasa, yang menguasainya. Li'annaka ala kulli syai'in qadir, karena engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Duna sa'iri khalqika, bukan seluruh makhluk yang kau ciptakan. Wa duna manittakhadahu al-musyrikun, dan bukan pula sesuatu yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang musyrikun min ahlil kitab wal ummiyin minal arab, baik dari kalangan ahli kitab maupun musyrikin Arab. Ilahan rabban ya'budunahu min dunik, sesembahan yang mereka sembah selain engkau. Kal masihi wal andad alati ittakhadaha al ummiyuna rabban, seperti Nabi Isa yang disembah oleh orang-orang Nasrani, dan sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang-orang Arab, ya, sesembahan selain engkau. Ini jadi semua kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, semuanya di tangan Allah. Sehingga keberkahan ini secara khusus berarti nyarinya di mana? Kita mencari, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mengikuti apa yang telah Allah tunjukkan, bahwa sesuatu yang kita cari di situ memang dijelaskan mengandung keberkahan, sehingga kembali kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya semua kebaikan
yang kita rasakan adalah kenikmatan, dan semuanya ini merupakan karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya yang lain, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dalam surat An-Nahl ayat 53, ya, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja kenikmatan yang engkau rasakan, yang engkau miliki, sejatinya itu adalah karunia dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya dalam ayat yang lain dalam surat Ali Imran 73, Qul innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha'u wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya al-fadla, karunia, biyadillah, di tangan Allah. Allah memberikan karunia ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka seluruh kebaikan, kenikmatan, karunia, anugerah terkait dunia maupun akhirat itu semua adalah kuasa Allah, milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga seluruh keberkahan, karena keberkahan pasti di dalamnya adalah kebaikan, kelanggengan, bertambahnya suatu kebaikan. Karena definisi berkah tadi apa? Kasratul khair, kebaikan yang banyak. Sementara kebaikan itu semuanya berada di tangan Allah atau kuasa Allah. Maka seluruh keberkahan ini juga milik dan kuasa Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan tabarok, tabarakalladzi biyadihil mulku, tabarok. Sehingga sifat ini dikhususkan dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Karena keberkahan itu seluruh kebaikan yang memang milik dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kisah Nuh, ya, ketika diselamatkan dari bah banjir dan seterusnya, dalam surat Hud dikisahkan ayat 48, qila ya Nuhu ihbit bisalamin minna wa barokatin alaik. Wahai Nuh, turunlah dengan selamat dan penuh keberkahan dari kami, dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas engkau. Ini. Kemudian kalau kita meyakini keberkahan itu memang milik Allah, kuasa Allah, maka kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mencari keberkahan. Karena keberkahan tadi adalah tolabul barokah, mencari berkah, berharap keberkahan dan meyakini adanya keberkahan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keberkahan kepada sebagian makhluknya yang Allah pilih. Tadi, ya, innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha. Allah berikan karunia ini kepada siapa saja yang Allah pilih, Allah kehendaki. Karena Allah Maha Esa dalam penciptaan, maka Allah pun Maha Esa di dalam memilih. Terserah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa turut campur dalam masalah ini, sehingga tidak bisa menetapkan sesuatu tadi ada berkah atau tidak, baik atau tidak, ya, berdasarkan keinginan kita. Karena Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yahluku ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khairah. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilihnya, dan sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Sehingga
menetapkan sesuatu berkahi dan tidak, ini kembali kepada sinten? Allah. Nggak boleh kita tetapkan, oh ini berkah, tenang, ambil. Kenapa? Berkah ini. Kita nggak tahu. Bukan karena kita simpan lama kemudian berkah, tidak. Karena Allah zat yang esa dalam menciptakan, tidak butuh bantuan. Allah juga kuasa dan esa dalam memilih, sehingga Allah menafikan pilihan dari makhluknya, dan hanya Allah lah yang lebih tahu tentang makhluknya, dan siapa saja di antara mereka yang pantas untuk dipilih. Makanya Allah memberikan keberkahan kepada para nabi, ya. Jadi para nabi ini juga diberikan keberkahan karena nabi memang pilihan yang Allah ceritakan dalam surat As-Saffat ayat 112, 113. Wa barakna alaihi wa ala ishaq wa man dzurriyyatihima muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Dan kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishak dan diantara anak cucunya. Nanti ada yang berbuat baik dan juga ada yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Wa barakna alaihi. Allah berikan keberkahan. Ini. Kemudian tentang Nabi Isa juga dalam surat Maryam ayat 30-31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah telah menjadikan diriku mubarakan. Apa mubarak? Yang diberkahi. Artinya memberi kebaikan di situ. Memberikan manfaat. Karena Nabi ketika diutus itu memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Menunjukkan ke jalan yang lurus. Nabi Isa dijadikan mubarakan aina ma kuntu. Di mana dia berada, dia diberkahi. Ini jadi para nabi juga berkahi. Kemudian dengan hikmah Allah SWT juga Allah menetapkan, menjadikan makhluk-makhluk lainnya selain para nabi, seperti tempat ini juga memiliki keberkahan. Contohnya apa? Seperti Madinah, Masjidil Aqsa, Mekah. Ini juga memiliki keberkahan. Dalam surat Ali Imran ayat 96, Allah SWT juga menjelaskan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang awal kali dibangun untuk tempat ibadat manusia adalah Baitullah di Bakkah. Bakkah itu mana? Mekah. Kemudian apa? Mubarakan, yang diberkahi. Berarti Mekah ini apa? Tempat yang diberkahi. Dalilnya jelas. Kemudian selain itu Masjidil Aqsa dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Berkah. Ya memang berkahi sekelilingnya, dan kita ngerasakan memang nyaman, enak, ya, mudah. Hitung ya. Jadi tempat ada yang telah Allah tetapkan memiliki keberkahan, sehingga nggak boleh menetapkan sendiri. Ya, tempat rumah saya juga berkah. Mana nggak bisa, ya? Ini. Kemudian Allah juga memuliakan sebagian waktu, menetapkan keberkahan pada sebagian waktu, seperti bulan Ramadan, awal Dzulhijjah,
hari Jumat, sepertiga malam yang terakhir, Lailatul Qadar dan yang lainnya. Ya, seperti dalam firman Allah surat Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi. Jadi ada malam yang Allah berkahi. Ini Allah tetapkan sebagian waktu ini berkah. Yaitu apa? Malam Lailatul Qadar maksudnya. Juga Allah memberkahi sebagian benda-benda tertentu. Apa contohnya tadi yang barusan datang apa? Air hujan. Dalam surat Qaf ayat 9, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Ma'an mubarakan. Dan kami turunkan dari langit air yang mubarakan. Apa mubarakan? Yang diberkahi. Maksudnya apa? Tadi definisi berkah tadi apa? Kathroh, banyak sekali air hujan yang melimpah, yang memberikan manfaat. Fambatna bihi jannat. Kemudian lalu kami tumbuhkan dengan perantaran air tersebut jannat wa habbal hasid, pohon-pohon biji-biji tanaman yang kemudian bisa dipanen. Nah, itu kami turunkan. Berarti kalau air kering mintanya ke siapa? Ke Allah. Allah yang menurunkan. Dan ingat, keberkahan itu yang kuasa siapa? Yang menentukan Allah. Maka kalau kekeringan, nggak ada air, ngeluhnya ke sinten? Allah. Caranya bagaimana? Sudah dikasih tahu, beribadah kepadanya, mengikhlaskan ibadah kepadanya. Sudah ada tata caranya. Karena penentu air itu turun dan enggak Allah. Maka kalau ingin dikabulkan, ikuti ketentuan dan syaratnya. Sekaligus air yang hujan ini memberikan manfaat. Ya Allah, jadikan hujan yang turun itu memberikan manfaat. Sehingga apa? Dengan air hujan yang kemudian Allah turunkan memberikan manfaat kepada segala sesuatu yang nanti kita gunakan, bisa membantu beribadah. Itu bukan malah yang sarake. Banjir, kemudian longsor. Nah, ini kita minta keberkahan. Ini makanan sahur itu berkah. Air zam-zam, kurma ajwa, pohon zaitun. Ini seperti Rasulullah telah menjelaskan, inna minasyajar lama barokatuhu kabarokatil muslim hiya nakhlah. Sesungguhnya ada sebuah pohon yang pohon ini keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Perhatikan ini, ada pohon ini berkahi, dan berkahnya pohon ini seperti keberkahannya seorang muslim. Berarti wong muslim niku napa? Juga memiliki keberkahan. Ini keberkahan seorang orang itu karena muslimnya. Dalam arti apa? Memberikan kebaikan, sehingga apa? Makmur. Maka kita bersyukur diberikan hidayah muslim, hidayah Islam, dan kita memeluk agama Islam. Karena apa? Akhirnya mendatangkan keberkahan. Jadi jangan sampai wong muslim yang di sini digambarkan Rasulullah seperti pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim, yaitu pohon kurma. Maksudnya apa? Pohon kurma itu apa? Dari batang sampai semuanya itu bermanfaat. Maka seorang muslim ketika dikatakan berkahi, itu juga seperti pohon kurma. Apa? Bermanfaat, tidak mendatangkan mudorot. Sehingga seorang muslim itu seperti pohon
kurma. Sampai di dusun ini ada pohon apa? Kurma sampai seneng. Nggak ada kok ceritanya orang kok benci kurma itu. Seneng. Sehingga inilah, nggih. Pohon kurma itu termasuk pohon yang diberkahi. Seperti barokatil muslim, keberkahannya seorang muslim. Sehingga kita semua sebagai seorang muslim itu mubarokan, seperti Nabi Isa tadi, mubarokan aina makunna, dimanapun dan kapanpun kita mubarokan, artinya memberikan manfaat. Kalau dilihat nyenengke, kalau ngomong tidak menyakiti, kalau orang lihat itu apa, menambah taat. Baru melihat belum ngomong apa-apa, nyes sregep ibadah, nyes sregep ketaatan, itu yang namanya berkahi. Sehingga ketika kita ingin menjadi orang yang diberkahi, maka jadilah seorang yang muslim. Muslim itu dikatakan muslim kalau dia istislam zahiran wa batinan. Istislam tunduk lahir dan batin. Jadi bukan hanya pengakuan lisan saya muslim, Mbak, mboten. Tetapi apa? Lahir dan batinnya. Dan lahir ini adalah alamat, ming tanda. Yang harus Islam secara hakiki adalah batin kita. Dengan mengamalkan amalan-amalan batin. Berharap, takut, tawakal, ibadah, niat, tobat, semua. Nah, cirinya, alamatnya kemudian anggota badan kita melaksanakan. Niku. Sehingga tidak hanya lisan ini adalah penerjemah. Sehingga nggak boleh ngoroi. Udah sholat, sampun, padahal belum, misalkan. Nah ini. Jadi inilah. Sehingga kita keberkahannya seperti kurma. Sehingga orang melihat kurma itu senang. Sehingga siapapun yang melihat kita sebagai seorang muslim itu juga senang, siapapun. Sampai orang yang nggak senang pun sebenarnya juga suka. Itu karena hawa nafsunya saja. Kemudian dalam hadis yang lain tentang kurma ajwa, mantas tasobbaha kulla yaumin sab'a thamarati ajwa. Barang siapa yang di pagi hari, artinya belum makan apa-apa, makan 7 butir kurma. Jadi sarapannya apa? Kurma ajwa. Lam yadhurruhu fi dzalikal yaum summun wala sihrun. Maka pada hari itu dia akan dijaga. Tidak akan ada racun dan sihir yang akan mencelakainya. Itu. Ini menunjukkan apa? Kurma tersebut ditetapkan oleh Allah memiliki keistimewaan, kebaikan, berarti keberkahan. Ini sudah pernah makan Mbah? Makan kurma ajwa? Belum pernah lihat rupanya. Nah itu nanti dicari gitu. Golei, pesen. Insyaallah. Napa? Sampai ke sini, sampai ke Imogiri. Gitu. Berkahi kok. Janjine apa? Ora keneng racun, segala racun. Macam-macam. Tidak juga kena sihir. Nih, ini terkait benda. Kemudian dalam sahur tasahharu fa inna fi sahuri barokah. Makan sahurlah karena ada keberkahan pada makanan sahur. Ini juga air zam-zam, innaha mubarakah, innaha ta'amut tu'min. Sesungguhnya air zam-zam itu mengandung keberkahan, dan sesungguhnya air zam-zam itu bisa mengenyangkan. Makanya dulu para ulama kita terdahulu terkadang ketika di Masjidil Haram di Mekah tidak mendapatkan sesuatu, dia hanya minum air zam-zam, diniatkan biar kenyang. Seperti Abu Hurairah pernah selama 20 hari lebih nggak makan,
hanya minum zam-zam sampai perutnya itu ngelipet. Atau Imam Ibnu Qayyim juga begitu. Selama di Mekah hanya berdoa minta niku. Tidak makan, hanya minum air zam-zam sesuai doanya. Pernah minum zam-zam juga nggih, Mbah? Pernah? Dereng, Mbah? Dereng. Minum. Oh, zam-zam gua. Wah, kuwi rasanya neng kapur. Itu mengandung keberkahan dan 5 suri balau sesuai dungane yang minta. Minta apa saja. Minta tidak dihauskan di hari kiamat, boleh. Ada ulama yang minta semoga dengan minum zam-zam ini nanti di akhirat tidak haus. Maksudnya apa? Ya nanti itu salah satu bentuk ketaatan, meyakini karena air zam-zam mengandung keberkahan dan menjalankan ketaatan. Ya, kalau orang kafir minum zam-zam kemudian donga itu ya nggak dikabulkan. Wong bukan orang taat. Minta apa saja. Imam Ibnu Hajar minta supaya hafalannya seperti Imam Zahabi. Dan seterusnya. Minta pun apa kemauan kebaikan. Minta kesembuhan. Minta. Ini terkait tolabul barokah waroja wa i'tiqaduha. Itu. Jadi keberkahan itu milik Allah, yang menentukan juga Allah. Dan ketika sesuatu selain Allah atau makhluk-makhluk itu memiliki keberkahan, itu juga yang menentukan, yang memilih siapa? Allah. Jadi kita nggak bisa menentukan ini berkah, ini enggak, ini bisa menyembuhkan atau enggak. Ini semuanya adalah di tangan Allah. Gitu, nggih. Itu yang kita sampaikan. Kita jeda adzan dulu, sampun adzan nggih. Kita jeda adzan, nanti kita lanjutkan kembali. Wallahu alam bisawab. Monggo adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Kita lanjutkan nggih. Kemudian di sini penulis menjelaskan aqsamut tabaruki, pembagian tabaruk, pembagian ngalap berkah. Kismani, terbagi menjadi dua. Jadi ngalap berkah ini ada dua. Tabarukun masyru'un, keberkahan yang disyariatkan. Yang kedua tabarukun mamnu'un, keberkahan yang dilarang atau mencari berkah, ngalap berkah yang mamnu' dilarang. Dan keberkahan masyru' ini pun bisa kita bagi lagi menjadi dua. Keberkahan agama, masyru'un dini wa masyru'un duniawi. Keberkahan agama atau akhirat, dan yang kedua keberkahan dunia, atau tambah satu lagi yang ketiga, keberkahan yang mencakup dunia dan akhirat. Contohnya apa? Al-Quran membawa keberkahan dunia dan akhirat. Ta'atullah wa rasulihi, mentaati Allah dan Rasulnya juga membawa keberkahan dunia dan akhirat. Adapun keberkahan agama atau akhirat murni seperti keberkahan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, itu adalah keberkahan agama atau akhirat. Keberkahan duniawi apa contohnya? Yang kita barusan turun apa? Air hujan, minyak zaitun. Pernah ngertos buah zaitun? Dereng Mbah, minyak zaitun. Buahnya juga belum. Ya, jarang di sini. Di sini adanya melinjo ya. Ya, warna-warni. Nah, mirip kayak gitu. Tapi beda, di sana warnanya hijau. Buah zaitun, susu, tumbuh-tumbuhan, termasuk wedhus, kambing. Ini keberkahan dunia. Dan keberkahan dunia ini kalau tidak digunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, bahkan untuk bermaksiat, maka bukan keberkahan, tetapi itu adalah istidraj, malapetaka. Ini secara keberkahan yang disyariatkan juga terbagi menjadi itu. Ada keberkahan dunia, keberkahan akhirat, keberkahan dunia dan akhirat. Kemudian at-tabarru'u al-masyru', mencari berkah yang disyariatkan. Yang pertama, at-tabarruku bidzatin nabi. At-tabaruku bidzatin nabi, yaitu tabaruk, ngalap berkah dengan zat diri Nabi atau jasad badan Nabi. Ya, wama infaswala min jismihi, dan sesuatu yang infasola, petil istilahnya. Nama petil? Yang petil dari badannya, yang terpisah dari badannya. Jadi Nabi kan seperti kita, punya rambut, punya keringat, punya air liur, punya macam-macam. Jadi ngalap berkah dari diri Nabi, dan bagian-bagian
yang terpisah dari badannya. Boleh tidak? Wa hadza khasun bihi fi hayatihi faqat. Maka ngalap berkah yang seperti ini boleh. Tetapi khusus, wa hadza khasun, ini khusus. Ngalap berkah fi hayatihi, pada saat hidupnya. Pada saat Kanjeng Nabi taksih gesang, fakot saja. Ini. Nah, sekarang dari mana kita bisa dapat? Maka ketika kadang kita dapat informasi rambut Nabi masih ada, sanadnya tidak tahu kita. Ada yang menerangkan ini adalah rambut Nabi disimpan. Memang kita juga pernah melihat, ada rambut kecil itu di museum. Hanya tidak bisa dipastikan. Kita tidak tahu. Yang jelas yang terpisah atau yang berasal dari zat Nabi ini menjadi berkah ataupun bisa dialap berkahnya ketika beliau masih hidup. Ini boleh. Yang kedua, at-tabaruku bi aqwalin wa a'malin masyru'atin. Ngalap berkah dengan ucapan dan amalan masyru'ah yang disyariatkan. Jadi ngalap berkah dengan ucapan dan perbuatan yang disyariatkan. Idza fa'alaha al-'abdu hasala lahul khair wal barakah. Apabila fa'alaha, mengerjakan ucapan atau amalan tersebut, al-'abdu, seorang hamba, hasola, mendapatkan, lahu, bagi sang hamba, al khair, kebaikan, wal barokah, keberkahan. Seperti apa? Ka qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran ini adalah kita sedang ngalap berkah dengan ucapan. Karena kalau mau Quran mesti ngucap. Kemudian membaca itu juga merupakan amalan, dan ini disyariatkan. Maka ketika seorang hamba membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Makanya para ulama dahulu itu kalau nyuwun dumateng Allah, minta kepada Allah, sebelum meminta mereka lantari dengan membaca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu juga kita berkomunikasi, karena itu adalah firman Allah. Jadi kalau ibu bapak pengen nyuwun, lebih bagus disempurnakan sebelum meminta. Kita bersih badannya, ya, kemudian mandi dan seterusnya. Setelah itu juga membaca Al-Quran dan minta kepada Allah. Itu. Wa zikrillah, zikir. Wa khuduri hilakil ilmi. Khudur itu hadir. Hilaki ini halakoh, ilmi, ilmu, majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu ini juga termasuk mencari berkah. Karena ilmu itu sendiri adalah kebaikan. Itu. Ini contoh ngalap berkah dengan ucapan dan amalan. Kalau kita kerjakan, kita mendapatkan keberkahan. Maca Quran, zikir, menghadiri majelis ilmu. Yang ketiga, at-tabaruku bil amkinah, mencari berkah dengan tempat. Dan yang nomor dua tadi, bertabaruk dengan ucapan dan amalan masyru'ah, yaitu amalan kita. Makanya kita tadi digambarkan seperti apa? Seperti pohon kurma. Seperti pohon kurma. Jadi pohon kurma ini
yang disampaikan tadi, inna minasyajar lama barokatuhu ka barokatil muslim. Sesungguhnya ada di antara pohon yang pohon itu berkahnya seperti berkahnya seorang muslim. Pohon kurma ini itu kan berkah manfaatnya itu seluruh bagiannya, batangnya, daunnya, buahnya, bijinya. Maka hendaknya seorang muslim juga sama, ucapannya, amalannya. Jadi keberkahannya itu mencakup seluruh keadaan kondisinya. Manfaatnya itu terus menerus bermanfaat, berkesinambungan bagi dirinya maupun orang lain, baik ketika dia hidup maupun setelah wafat. Berkahi. Jadi kita hidup berkahi, ketika meninggal itu juga berkahi. Dengan apa? Dengan ilmu, harta wakafnya maupun yang lain. Sehingga keberkahan seorang muslim itu bukan keberkahan zat badan kita, bukan, tetapi keberkahan yang bersifat maknawi. Maknawi tidak kelihatan. Karena apa? Keberkahan Islamnya kita. Islamnya kita itu apa? Amal dan iman. Iman dan amal soleh. Itulah. Sehingga kalau kita mengamalkan ilmu kita, mengamalkan iman kita, berarti setiap saat kita ngalah berkah. Itu. Jadi keberkahan kita itu keberkahan karena amal dan iman kita. Coba tiap hari kita ngalap berkah, ya. Yang ketiga, at-tabaruku bil amkinah. Ngalap berkah dengan tempat, alat yang ja'ala telah menjadikan Allah fiha pada tempat-tempat tersebut, ya, barokatan, keberkahan. Kal masajid, seperti masjid-masjid. Nah, masjid ini diberkahi. Wa minal buldan, ya, seperti buldan, kota. Apa kota contohnya? Makkah, Mekah. Al-Madinah, Madinah. Wasyam, negeri Syam. Karena itu tadi masuk dalam ayat Al-Isra yang pertama, sekeliling Masjidil Aqsa itu masuk ke dalam negeri Syam. Syam itu meliputi Palestina, Yordania, sebagian Turki, Lebanon, Suriah. Itu Syam. Kenapa dikatakan Syam? Dari kata as-syamal. Syamal artinya apa? Utara. Karena memang Syam itu berada di utara Madinah. Maka dikatakan Syam karena syamal artinya utara. Itu oke. Okay? Wal maksudu, dan yang dimaksud. Jadi jenengan ngomong maksud itu bahasa Arab juga. Wal maksudu bitabaruki biha. Dan yang dimaksud dengan mengalap berkah dengan tempat itu adalah fi'lul khair wa ta'abbudu lillah bi a'malin masyru'atin. Fi'lul khair, ya, maksud bertabaruk dengan tempat, yaitu negeri, kota tadi, dengan fi'lul khair, melakukan perbuatan kebaikan. Melakukan perbuatan kebaikan-kebaikan dan beribadah kepada Allah dengan amalan yang masyru'ah, yang syariatkan. Wala yaksidu, dan bukan yang dimaksud at-tamassuh. Tamassuh ini apa? Ngeten iki napa? Musab-musab.
Jenengan mlebu masjid ten mriki langsung ngusap-ngusap. Berkah. Diciumi. Bukan begitu. Jadi maksud ngalap berkah tempat itu bukan ngusap-ngusap tempatnya. Ning napa fi'lul khair, berbuat kebaikan, at-ta'abbudu, beribadah dengan amalan yang disyariatkan, artinya yang dijelaskan oleh Allah. Ini caranya, begitu. Wala yaqsidu, dan yang dimaksud bukan atamassuh bi judroniha. Judron itu napa? Tembok tempat itu. Wa midatiha, atau tiang-tiang tempat itu. Ini. Jadi bukan mengusap-usap tiangnya atau nggih, gosok-gosokkan sebagaimana yang kadang kita lihat ketika umroh maupun haji sebagian gitu, seperti itu. Niku. Termasuk bukan ngambil tanah masjidnya, diambil tanah masjid disebar ke mana? Tempat. Kan ada yang kadang ngambil tanah masjid gitu. Jangan diambil lah. Nanti kurang. Bukan itu caranya, tetapi apa? Mengerjakan, dimakmurkan masjidnya ini untuk zikir, qiraatul Quran, beribadah dan berdakwah. Kemudian yang keempat, at-tabaruku bi azminah, ngalap berkah dengan azminah, zaman, waktu. Allati yang khossoha, khosso itu mengkhususkan, ha itu waktu, Allah bi ziyadati, dengan adanya tambahan, fadlin, keutamaan, wa barokatin, dan keberkahan. Jadi at-tabaruku bi azminah, ngalap berkah dengan waktu, allati yang khossohallah, yang Allah khususkan waktu tersebut, bi ziyadati fadlin, dengan tambahan keutamaan dan barokatin, dan keberkahan. Adanya fadl, keutamaan, kelebihan. Kasyahri Ramadhana, seperti bulan Ramadan. Wa asri dzil hijjah, 10 Dzul Hijjah. Wa lailatul qadri wa thulutsil lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Terus bagaimana ngalap berkahnya dengan waktu itu yang Allah jelaskan, waktu-waktu tersebut punya berkah. Wa yakunu tabaruku biha, dan bentuknya ngalap berkah dengan waktu itu adalah dengan bikasroti fi'lil khair. Bikasroti fi'lil khair, kasroh banyak, fi'li mengerjakan, melakukan, al khair kebaikan. Jadi mengerjakan amalan kebaikan di waktu-waktu tersebut di bulan Ramadan dengan apa? Mengerjakan ketaatan. Wa ta'abbudu lillah fiha, ta'abbudu, beribadah lillah, kepada Allah, fiha, pada waktu-waktu tersebut, bi a'malin, dengan melakukan amalan-amalan masyru'atin, yang disyariatkan. Itu bentuknya kita ngalap berkah terkait waktu. Kalau kita mendapatkan keberkahan pada tempat maupun waktu yang diberkahi dengan adanya keutamaan dan bertambahnya kebaikan, maka kalau kita ndamel kemaksiatan di tempat atau waktu yang diberkahi, maka bisa jadi Allah juga akan melipat gandakan dosa yang kita kerjakan. Maka hati-hati ketika Allah melipat gandakan kebaikan di waktu dan tempat yang diberkahi, bisa jadi dan Allah bisa saja melipat gandakan dosa, sehingga catatan
dosa kita banyak meskipun maksiatnya sedikit. Gara-gara apa? Ngepasi waktu dan tempat yang diberkahi. Hati-hati. Kemudian yang kelima, at-tabaruku bil at'imah. Ngalap berkah dengan at'imah. Napa at'imah niku? Makanan. Alati yang ja'ala, menjadikan Allah fiha pada makanan tersebut barokatan, ada keberkahan. Ka zaitiz zaitun, seperti zait itu minyak, zaitun. Nanti kalau ada ini tak bawakan contohnya. Kalau buahnya harus nyari. Belum pernah lihat nggih, Mbah? Nanti kita bawakan contohnya, mudah-mudahan. Contoh buah zaitun. Wal asal, madu. Nah, madu, kalau madu sudah nggih. Itu madu. Ada madu murni dan madu asli. Niku. Dua-duanya ada. Wal laban, susu. Non asli, sedaya gada. Nggih. Wal habbah sauda. Habatu sauda. Jinten ireng nek ten Jawa. Habbatu sauda. Pernah lihat? Pernah. Wa ma zam-zam, air zam-zam. Pernah lihat? Pernah insyaallah nggih. Kalau belum nggih mudah-mudahan nanti bisa bawa ya. Harus bawa dari sana nggih. Ini bentuk ngalap berkah yang disyariatkan. Jadi yang pertama apa mau? Ngalap berkah dengan zat Nabi. Ini khusus ketika hidup. Nanti kita jelaskan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Yang kedua, ngalap berkah dengan ucapan perbuatan yang disyariatkan, seperti baca Al-Quran. Yang ketiga, ngalap berkah dengan tempat. Kemudian yang berikutnya ngalap berkah dengan waktu. Dan yang kelima, ngalap berkah dengan makanan. Ini insya Allah nanti kita lanjutkan ngalap berkah yang dilarang. Makatan wallahu alam bisawab yang bisa kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.